Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'min wa alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatihil ukhra, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu jamaah kajian muslim. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa berbuat kebaikan, untuk senantiasa menambah catatan amal solih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang diberikan usia panjang di saat yang bersamaan diberikan pula kemudahan untuk berbuat kebaikan. Semua bisa terjadi tentu atas kehendak Allah, tapi kehendak Allah itu bisa terjadi ketika keinginan yang ada dalam diri kita itu kuat. Bagaimana kita berupaya untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki diri. Kita pun sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW berupaya untuk senantiasa menjadi umat yang terbaik, yaitu umat yang senantiasa berusaha meneladani, mencontoh, mempelajari dan mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi yang kita kenal kalau kita lakukan kita dalam rangka berittiba'ur Rasul. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, berikutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berupaya untuk menjadi umatnya yang kelak di yaumul akhir kita akan dipertemukan dengan Nabi kita dan kita akan diajak untuk dibawa menuju keselamatan, yaitu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya, jamaah muslimah mahfazah, tema kita hari ini adalah agar hidup kita menjadi lebih tenang. Sudah tenangkah kehidupan ibu-ibu semuanya? Coba dihayati, diresapi, terus dieleng-eleng kehidupan jenengan, terus dijawab pertanyaan saya. Hari ini kira-kira hidup kita itu sudah tenang atau belum? Sudah 100% kah ketenangan panjenengan? Nah, apa yang menjadikan hidup panjenengan belum tenang? Karena sebabnya bisa berbeda-beda. Latar belakang tidak tenang itu berbeda-beda. Iya tidak? Ada yang tidak tenangnya ketika HP-nya ketinggalan. Contohnya saya, umpamanya. Ada yang tidak tenangnya kalau belum memastikan ayamnya masuk kandang. Itu bisa membuat nggak tenang. Ada yang tidak tenang, astagfirullahaladzim, pemeane durung tak entasi.
Ada dan segala macam alasannya. Ning saestu dereng tenang niki. Dereng 100%. Oke, bismillah. Oke. Mudah-mudahan ketika masuk Masjid Fatimatuz Zahra minimal Allah akan turunkan sakinah di dalam hati kita. Sakinah itu kan tenang. Salah satunya. Nggih. Tenang niku syaratnya napa? Tidak mikir. ODGJ tenang dong berarti. Nggak mikir soalnya. Lepas dari beban. Karena mayoritas tadi mengatakan tidak tenang, apakah mayoritas ini penuh dengan beban? Berapa besar beban ibu-ibu semuanya? Oke. Tidak ada seorang pun yang diberikan kehidupan tanpa kemudian dititipkan beban dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi, itu kita merasa tenang dan kuat ketika Allah titipkan apapun. Semua akan serba titipan. Kita sepakat setiap yang ada dalam diri kita titipan, sepakat? Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap materi yang akan kita sampaikan. Sepakat guys, semuanya adalah titipan ya. Ya, titipan itu yang paling baik kalau mau ditinggal pasrahake. Pernah ibu bepergian ninggalin rumah sampai sehari, 2 hari, 3 hari? Dipasrahke mboten rumahnya? Kalau di tempat saya, karena wong desa gitu ya, ketika mau tinggal agak lama, biasanya kalau, maksudnya semuanya, nggak ada tersisa yang di rumah ditinggal semuanya, biasanya kita pasrahkan ke tetangga terdekat. Ya, kita hadir, Assalamualaikum, Bule, Pak D, atau siapapun, nggih. Ngapunten niki kula jeng tengen simbah, ngater lare mumpung libur, kayaknya ngantos seminggu. Kintu nggih. Itu kan jadi mantep. Nanti nek perlu kuncinya pasrah kayak. Kalau kunci kita pasrahkan dengan tenang berarti Anda banyak kebaikannya. Karena orang baik itu feedbacknya dia selalu tenang. Feedback orang baik itu dia akan selalu diberikan ketenangan. Nggak ada salah dengan orang lain apapun itu, nggak khawatir apapun. Oke, kalau kita sudah sepakat semua yang ada dalam diri kita itu adalah titipan, maka sebaik-baik titipan itu ketika mau ditinggal kemanapun dipasrahake, seperti halnya panjenengan, saudara, family, teman ketika mau berangkat haji atau umroh, kan dititip-titip ke semuanya. Kulo kintu lari, kulo kintu, semuanya dititipkan. Nah, kalau ibu-ibu mau meninggalkan rumah, mau apa, makanya ada doa, dengan diresapi enggak doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Niku kan kalimat titip. Kalimat titip niku. Jangan-jangan hanya sekedar kalih melayu, kalih manasi, kalih anu bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saking kesusune kan. Resapi Bu, resapi doa itu karena itu doa yang akan menjadikan kita tenang ketika kita tinggal apapun yang ada di rumah kita. Karena yang dititipi bukan sembarangan, yang dititipi ya pemiliknya. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertawakal sepenuhnya. Saya mau pergi, saya mau nganter anak. Ada pemean, ada gabah, ada nopo-nopo. Pun tak pasrah ke panjenengan ya Rob. Kalau itu memang engkau takdirkan aku pulang tetap jadi milikku, maka itu akan jadi milikku. Kalau sudah ditotoli pitik berarti itu haknya ayam, maka enggak apa-apa kalau itu memang takdirnya. Maka jenengan berangkat itu tenang. Hal sederhana. Ngomongin akidah itu berangkat dari hal yang sederhana. Ya. Hal-hal yang sederhana.
panjenengan titip ke putra putri di sekolahan, di pesantren, ada kalimat titip napa mboten? Kalau perlu sampaikan. Salah satu guru, salah satu asatidnya, ustadzahnya, guru ngaji, guru BTK, guru sekolahnya titip kan. Bismillah, Pak Guru, ini kula titip lari. Tak pasrahke jenengan. Sehingga kita akan lebih secara rasa, kita akan semuanya pasrahkan. Berangkatnya tentu dipasrahke Gusti Allah. Dengan izinmu ya Rob, akan aku titipkan anakku di sekolah ini, di pesantren ini, yang menjadikan dia pinter Engkau ya Allah, yang menjadikan dia ngerti agama Engkau, yang menjadikan dia akhlaknya baik Engkau ya Allah. Tapi aku ikhtiarkan lewat sekolah ini, lewat pesantren ini, lewat lembaga ini, dititip, dipasrahkan. Insya Allah kalau ada apa-apanya, panjenengan tidak mudah untuk komplain, tidak mudah protes. Insya Allah. Insya Allah beda ketika kita berangkat dari orang tua yang kita sering menitipkan. Kita sadar itu bukan anak kita. Maksudnya bukan, iya anak kita, bukan milik kita seutuhnya. Jangan sampai kenapa? Sesuatu yang merasa itu hak milik 100%, biasanya posesif. Makanya begitu anak pulang nangis atau apa-apa dengan ceritanya kita mudah langsung tidak ada analisanya, kemudian langsung anak saya pulang tidak pernah nangis, kenapa ini nangis-nangis? Ayo Pak Guru, dia Pak Ke? Belum tahu siapa saya. Kita belajar. Nah, di antara banyak hal atau banyak sumber sebab-sebab yang menjadikan hidup kita tenang, kita hanya akan sedikit saja kita kaji. Ada 3 hal yang membuat hidup kita bisa menjadi tenang kalau kita aplikasikan. Walaupun sebetulnya banyak banget, tapi nggak mungkin kita dalam satu pertemuan kok membahas semuanya. Saya akan ambil dari satu sabda Nabi ketika ada seorang sahabat. Ini diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Menceritakan ada seorang sahabat yang menemui Kanjeng Nabi, kemudian meminta, ya Rasulullah beri aku nasihat, tapi sederhana saja nasihatnya. Biasanya para sahabat meminta nasihat itu ketika gundah gulana, ketika bingung, ketika galau, maka minta nasihat, dengan nasihat akan menjadi tenang. Kita itu harusnya punya karakter seperti itu, Bu. Kalau jenengan sedang beban pikir, beban perasaan, datangi siapapun yang menurut Anda percaya, aku minta nasihat dong, nasihati saya. Terserah mau dinasihatin apapun. Karena agama mengajarkan itu. Yang menjadikan kita terhindar dari kerugian salah satunya rutin dan rajin dan senang saling nasihat menasehati. Kalau kita lagi good mood yang memberikan nasihat, kalau lagi bad mood minta nasihat dong. Jangan malah marah-marah. Ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus sholihat, yang beramal sholih. Kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yang saling nasihat menasihati, itu insya Allah terhindar dari kerugian. Nah, para sahabat itu dulu sregep banget seperti itu. Begitu ada, aduh kok bingung ya, minta nasihat kepada sesama sahabat, kepada Rasulullah. Kita sama, minta nasihat, monggo, datangi orang tua, Bu, minta nasihat dong, datangi teman sahabat. Itu pentingnya kita punya teman-teman yang satu server secara akidah. Ya kalau yang dimintain nasihat orang yang nggak benar, oh saya pusing banget nih, kasih nasihat dong. Oh oke, ayo kita cari tempat yang lampunya sedikit konslet. Tahu lampu sedikit konslet? Mepel urip, mepel mati nih lho. Wah, ini kan kalau yang ngasih nasihat yang seperti itu kan gawat. Maka pentingnya kita mencari teman yang solih dan solihah. Karena kata Nabi, kalau mau lihat seseorang itu solih atau tidak, lihat dengan siapa dia berteman. Coba lihat, ambil kertas, list teman dekat kita, tulis semua nama-nama yang paling dekat dengan kita. Setelah tulis, lihat teman-teman ini agamanya seperti apa.
Mereka yang akan menolong kita kalau orangnya baik. Pak Ustadz, apakah harus saya tinggalkan? Saya sudah berteman 10 tahun, tidak harus meninggalkan. Silaturahim tetap harus berjalan. Tapi kedekatannya, kalau itu memang baik untuk menuju pada ridhonya Allah, lanjutkan. Tapi kalau menjauhkan, ya kita harus tinggalkan. Walaupun tidak harus memutus silaturahim. Oke, kita lanjutkan. Maka sahabat yang tadi meminta nasihat kepada Nabi, Nabi mengatakan yang pertama, idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi. Kalau ingin hidupnya tenang, yang pertama yang harus diamalkan kata Nabi adalah jika kamu ingin mendirikan sholat, maka sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir kalinya. Sholat itu satu perkara yang penting. Bahkan disebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Tiang ini, tiang penyangga ini akan menjadi hal yang begitu penting untuk menopang agama kita. Kalau tiangnya kokoh, maka agama akan berdiri dengan tegaknya. Tapi kalau tiangnya saja lemah, maka wassalam. Maka kita perhatikan anak-anak kita, adik-adik kita, itu perhatikan yang pertama adalah nasihatnya, kalau akidah jelas, nggak boleh ditawar-tawar. Yang kedua adalah tentang sholat, kasih nasihat. Saya sering ulangi di beberapa tempat itu, saya juga menasihati diri saya sendiri. Sholat. Kalau sholat sudah menjadi prioritas utama, insya Allah kita lebih tenang. Apapun problematika yang dihadapi anak-anak kita, adik-adik kita, kalau sholatnya tidak pernah dia tinggalkan, insya Allah pertolongan itu dekat. Akan ada banyak solusi, temannya datang kasih solusi, dia pokoknya dengan cara Allah. Tapi kalau terhadap sholat saja sudah menyepelekan, ini yang harus kita khawatirkan bersama. Maka mulai sekarang, lebih khawatirlah ketika anak-anak kita tidak sholat atau menunda sholat atau gampang ke sholat, daripada jenengan khawatir anak-anak tidak bisa nggarap PR. Ya enggak apa-apa nggarap PR niku ya wonten sing pinter wonten sing mboten, wong ibu kan nggarapke kadang-kadang mboten saged. Ya kan? Coba ibu kalau diminta mengerjakan PR sama putra-putrine, kemudian HP-nya mati, bisa nggarap enggak? Kan jurus andalan ibu-ibu kan sini tak garap ke. Ini ngampun ngemek HP jal saged mboten. Ya kan? Enggak apa-apa. Karena mereka akan berproses, tidak tahu ilmu-ilmu tentang yang non agama enggak apa-apa. Mereka akan berproses dengan sendirinya. Tapi begitu mereka Anda ketahui menyepelekan bahkan meninggalkan sholat, itu yang harus dikejar pertama kali. Oke, sholat, kita ngomongin sholat lagi. Karena sholat kalau sudah diawali perasaan ini sholat yang terakhir, insya Allah sholatnya lebih khusyuk. Maka akan hadir yang namanya khosyah dalam sholat itu, yaitu rasa takut. Kan wedi mesti. Jangan-jangan sholat ini sholat terakhir, kan berarti pikirannya kemana? Kan kematian. Saya yakin gak ada yang pede kemudian siap untuk dijemput malaikat maut hari ini. Kan semuanya takut pasti. Yang ngomong juga takut kok. Serius, karena kita masih berbekalnya minim sekali. Maka ketakutan itu akan menghadirkan sholatnya semakin khusyuk, semakin dijiwai. Kemudian dari ketakutan itu muncul juga al-haya atau perasaan malu. Ya Allah, saya yang berdoa kepingin surga, yang di surga juga kepinginnya bertemu dengan orang-orang yang solih, para alim ulama, bahkan kepingin bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kok saya masih kayak gini ya, malu rasanya saya. Begitu besar keinginan kita, doa kita melangit luar biasa. Tapi realita ikhtiarnya masih, maka ada malu. Dari takut dan malu ketika digabungkan akan menghadirkan yang namanya ar-roja.
yang disebut sebagai harapan. Maka sholat kita penuh dengan harap. Sholat kita itu bermakna betul. Ya Allah, saya memang takut kalau jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Saya khawatir saya tidak layak masuk surga. Takut saya ya Rob. Saya pun malu ya Rob kalau nanti saya diambil. Kalau sholat saya masih, ya Allah, gerakannya kadang-kadang belum benar. Bacaannya yang ngerti artinya baru berapa persen. Malu saya ya Rob, tapi saya yakin ya Rob, saya berharap dengan sholat ini Engkau akan turunkan ampunanmu ya Rob. Memang saya pernah salah, bahkan sering salah. Memang saya pernah hilaf, bahkan sering hilaf. Tapi saya yakin ya Rob, kalau tidak berharap kepadamu, kepada siapa lagi? Itu namanya ar-roja, harapan. Duh Gusti Allah, nek mboten kalih jenengan kalih sinten malih. Seperti ketika orang merengek-rengek minta pekerjaan. Kula nek mboten kalih jenengan ampun dipecat lah, kula njuk ajeng nyambut damel kalih sinten. Itu harusnya ditujukan kepada Allah. Saya memang berlumuran dosa, salahnya banyak ya Rob. Saya sadar itu. Tapi lewat sholat ini ya Rob, dalam sujud kita, aku berharap bahwa Engkau akan turunkan rahmat-Mu, Engkau akan ampuni setiap dosaku. Maka insya Allah kita lebih tenang sholatnya. Sholat kita akan lebih damai, tidak terburu-buru. Kalau sholat sudah diawali perasaan ini sholat yang terakhir, muncul perasaan khosyah atau takut, ada malu, dan muncul kemudian lahir perasaan berharap kepada Allah, maka kita semakin dekat dengan khusyuk dan kita akan semakin dekat dengan yang disebut ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi Muhammad SAW ketika Allah ingin mengajarkan para sahabat tentang apa itu iman, apa itu Islam, termasuk apa itu ihsan, maka ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk bersama, datang orang tua. Orang tua ini menurut para sahabat tidak pernah dilihat sebelumnya. Artinya orang asing tentunya. Kita punya jamaah sudah lama bertahun-tahun jalan kan hafal. Belum tahu namanya tapi hafal wajahnya. Oh iya ibu itu, oh yang rumahnya kayaknya sana. Oh iya ibu itu hafal. Tapi ini datang kok asing banget, kayaknya baru pertama kali. Sini ada yang pertama kali baru datang. Gak usah ngaku mbaan malu. Tapi nggak apa-apa. Yang senior juga jangan merasa, oh saya sejak pertama kali. Datang ini orang tua menurut para sahabat, loh ini siapa? Tiba-tiba dia masuk langsung mendekat kepada Nabi, duduk sangat dekat, bahkan lutut dengan lutut ini hampir menempel. Para sahabat kan bengong. Ki sapa toko-toko unyuk kok langsung ngadep Kanjeng Nabi, duduk nempel lutut sama lutut, kemudian dia bertanya, ma huwal iman, ma huwal islam, wa ma huwal ihsan. Disebutkan oleh Nabi, dijawab. Setiap Nabi menjawab, orang tadi awalnya bertanya, begitu dijawab dia menanggapinya dengan sodakta, ya kamu benar. Ditanya lagi, ya Rasulullah, wa ma huwal islam. Ditanya lagi, wa ma huwal ihsan. Maka Nabi di ihsan ini Nabi menyebutkan al ihsanu huwa anta'budu anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi ketika ditanya apa itu ihsan, apa itu kebaikan? Kebaikan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka munculkanlah perasaan bahwa Allah pasti melihat engkau. Itu ihsan. Begitu Rasul menjawab seperti itu, orang tadi mengatakan sodaqtah. Iya kamu benar. Kan aneh. Jarine takon dijelaskan, iya benar. Setelah itu dia langsung pamitan. Nggih pun cekap semanten atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bergegas. Kan para sahabat langsung krik 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 krik. Bertanya, ya Rasulullah itu siapa orang? Gak jelas banget. Datang-datang nanya, dijelasin iya benar, tahu-tahu pamit. Kemudian Rasul menjelaskan, ya sahabat-sahabatku, itu cara Allah untuk mengajarkan kepada kalian apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan yang baru saja datang adalah malaikat Jibril. Baru mereka speechless langsung. Oh. Ya kan?
Jadi kalau sholat kita sudah ada ketakutan, ada malu, muncul harapan, maka itu dekat dengan ihsan. Karena kita sholatnya merasa diawasi oleh Allah. Maka kita tidak mungkin sholatnya itu banter, cepat niku nggak mungkin. Pernah sholat cepat, Bu? Atau jenengan banget? Standar sholat berapa menit? Kayaknya nggak ada ya standar sholat berapa menit. Tapi yang jelas agama ini memberikan pedoman sholat itu salah satu yang tidak boleh ditinggal adalah tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berhenti sejenak. Lanjutannya, Bu. Berhenti sejenak apa? Angkot dan bis juga berhenti sejenak. Ketika berhenti sejenak dari satu gerakan menuju ke gerakan yang lain, atau berhenti sejenak dalam setiap intiqalus sholah. Ada jeda sejenak setiap pergantian gerakan sholat. Setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, kan mau rukuk, jangan langsung rukuk, tapi ada berhenti sejenak walau hanya sekali nafas. Kemudian baru Allahu Akbar. Mau doa berhenti dulu sejenak, baru doa rukuk. Subhana rabbiyal a'la. Ada yang subhanakallahumma rabbana. Apapun doanya, ada berhenti sejenak. Itu memang harus dilakukan. Lah kalau kita merasa diawasi Allah, tumakninah tidak mungkin ditinggal. Kata Nabi, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholatnya. Lalu kemudian Nabi menjelaskan sholat kok mencuri itu gimana? Ya yang sholatnya tidak pakai tumakninah. Yang sujud rukuknya. Napa niku? Nggih. Niku jane sholat napa dadi nggih. Saking bantere. Maka insya Allah kalau merasa diawasi, jangankan diawasi Allah, kita bekerja diawasi sesama manusia saja kadang-kadang membuat kita lebih fokus. Wah, ada bos nih, rajin banget. Yang nggak perlu ditulis kadang-kadang, mumpung ono bose yo. Apalagi tahu bos besok mau datang loh dari luar kota ke sini mau lihat kita. Biasane mangkate jam 7 bar subuh wis tekan kantor umpamane. Kemudian kan dia berharap bos akan melihat CCTV mana yang paling sregep. Wah, iki. Begitu tidak ada bos, wah, terhadap sesama manusia saja kadang mempengaruhi kinerja kita. Gimana? Anak kita misal, ayo ibu, bunda mau lihat, coba kayak gimana ngaji kamu. Ayo coba, mungkin anak akan, oke, kan mumpung dilihat apalagi terbiasa kalau sudah praktek di depan ayah bunda biasanya ada hadiah soalnya ini. Maka kan jangan-jangan kan kayak gitu. Lah apalagi terhadap Allah. Karena kadang-kadang manusia memang sifatnya seperti itu, ibu-ibu jamaah semuanya. Lebih hebat ketika diawasi sesama manusia daripada diawasi oleh Allah. Wong kadang-kadang diawasi kalih mesin, walaupun wedi kok menungso. Area ini diawasi oleh CCTV. Niku nganggo sandal mon mikir iki tenan sandalku apa du ya? Ono CCTV ne soalnya. Insya Allah itu lebih menakutkan bagi manusia. Lah kenapa kemudian kok menganggap Allah itu sepele? Ya karena gaib. Sedangkan salah satu ciri iman itu adalah percaya kepada hal yang gaib. Wa yu'minuna bil ghaibi, dan mengimani hal-hal yang gaib. Coba malaikat niku nampak, wah jenengan niku mboten wani salam langsung kelepat mboten wani. Waduh Jibril kuwi nang kono ya Allah. Gede banget. Loh Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira itu kan pulangnya menggigil. Nggih mboten? Zamiluni selimuti aku ketika berhadapan dengan Khadijah ketika ndrodok.
Khadijah tidak langsung buru-buru nanya, langsung diselimuti dulu, bahkan kemudian dipeluk. Jenengan kados niku, "Ana apa, Pak? Ngomong." Suami tidak tambah tenang, malah tambah, "Alah nang kono medeni banget, nang omah luwih medeni," jebule. Mungkin suami-suami itu tidak tenang karena di luar harus bertempur dengan berjihad. Karena suami itu kalau keluar rumah mikire bagaimana anak-anak dan istri harus aku nafkahi sebagai bentuk saya beribadah kepada Allah. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang setengah gampang, bahkan kadang-kadang sulit-sulit sekali. Ya Allah, niki pripun bodoh kurang pirang dino. Walah ngene. Luar biasa yang begitu pulang lebih mengerikan suasananya. Ya karena mendapati pertanyaan-pertanyaan horor dari panjenengan. Maka pertanyaannya yang menyejukkan. Ya kan? Harus seperti itu dong, Bu. Atau jangan-jangan begitu pulang biasa-biasa saja. Assalamualaikum. Kan kita itu kan pengen begitu pulang kan pengen papa pulang, alhamdulillah. Ya Allah, beberapa orang tidak bisa melihat suaminya kecuali sebulan sekali, ada yang setengah tahun sekali. Hari ini suamiku pulang. Wah, itu kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Ada ya? Wah, umpamanya saya langsung salto temenan. Jadi kalau saya bilang assalamualaikum umpamanya kayak gitu, apalagi sambil nari-nari kayak India itu, tenan iku secapek apapun kita suami langsung salto. Wah, alhamdulillah bojone sehat waras selamat. Ya, sambut mereka para superhero di dalam rumah tangga panjenengan. Itu superhero, serius. Kalau dapat WA dari gurunya, niki nyas-nyasan, lah iki apa meneh kabare? Ajeng mejet niku pun wedi lho si bapak niku. Kabar apa kabar arek bismillahirrahmanirrahim klik. Pemberitahuan minggu depan tes alhamdulillah. Di scroll ke bawah tapi kurang Masya Allahu Akbar. Maka kan juralnya nyambut gawe pol tenanane. Maka jangan bebani kemudian ketika pulang nggih. Seperti Khadijah tadi. Nah, niku Nabi itu melihat malaikat niku kan ketakutan. Maka luar biasa. Napa jenengan kudu dikatokke malaikat ben salate khusuk niku. Walah jenengan iso semaput. Mboten sia salat, disolati temenan. Loh, saestu niku. Karena itu rumus ihsan, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa kalau sholat atau ibadah apapun itu Allah selalu kita lihat atau Allah melihat kita, maka tidak ada rumah tangga sing neko-neko insyaallah. Karena selalu Allah itu adalah yang melihat kita. Maka ini kata Nabi, pedoman pertama, nasihat pertama hidup kita tenang adalah merasa bahwa tadi memang sholatlah seperti sholat yang terakhir. Tapi penjabarannya adalah begitu kita harus merasa Allah terus mengawasi kita. Maka nggak main-main. Sholatnya juga sholatnya damai. Begitu salam, kita nggak mau cepat-cepat meninggalkan tempat sajadah kita. Astagfirullah. Mau nyeneni anak, astagfirullah. Mau bojone ketoke kecil, astagfirullah. Loh harus seperti itu toh. Kan kita namanya bermuhasabah itu paling bagus ya di tempat sujud. Astagfirullah ya Allah. Karena beristighfar kan harus banyak-banyak nggih. Nabi tidak kurang dari 70 atau di riwayat yang lain tidak kurang dari 100. Contoh, tidak hanya lisannya tapi ya diingat-ingat apa yang diistighfari. Jangan astagfirullah tanpa ada makna. Berangkat dari sini. Astagfirullah, kata mau anakku rodo piye pas tak senani muni kamu harus nilainya harus bagus kamu ya nak. Kamu itu wah, niku nek ibu lagi memberi nasihat itu kan luar biasa intonasinya. Anak langsung nah, astagfirullah. Maka insya Allah khusyuk. Walaupun beberapa hal di sekitar kita mengajak kita untuk kan uwis mawon solate.
banyak hal yang dikumpulkan setan untuk membuat kita kan cepat-cepat meninggalkan sholat, bahkan cepat-cepat meninggalkan zikir kepada Allah. Sing teng pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki tulisannya, mohon maaf sedang sholat, tinggal. Nah, kan top. Timbang ora ana wong tuku tinggal sholat. Jadi sholat niku mboten karena Allah, ning timbang ora ana wong. Atau yang mau jemput putrane, nih menjelang duhur nih jemput. Ternyata sampai sekolahan belum bubar. Lah, timbang ngelangut mending sholat. Berarti sholatnya bukan karena Allah tapi mending timbang niku. Sholatnya kita kadang-kadang kayak gitu. Begitu sholat, Allahu Akbar. Kata Pak Ustadz, sholatlah seakan-akan sholat yang terakhir. Sholatnya tenanan. Rakaat kedua, ting dong, assalamualaikum, pun tumbas, cinteni ora nono wong tuku, mbasan sholat, podo tuku ya Allah, kan? Bagi mereka yang punya warung dan di pasar itu kadang-kadang kayak gitu. Tak gugurke sholat tapi ya dosa, ora tak gugurke ndak engko pindah ning warung sebelah ya Allah. Beri aku hidayah ya Allah. Masya Allah, ternyata setan itu tahu apa yang diinginkan kita. Itu bagi yang warungan. Bagi ibu-ibu yang waktunya omber, kadang-kadang begitu sholat, Allahu Akbar, khusyuk rakaat pertama. Biasanya rakaat pertama itu berhasil khusyuk kita. Berangkat ke rakaat kedua mulai itu memori-memori, file-file yang ada di otak kita mulai muncul. Iya, dia arep janjian arep muyen, iya. Mau lanjut ruku, Bu, gampang dintos ini lho Bu, muyen. Allahu Akbar. Katane kudu tumak ninah, nek aku kudu tumak ninah ndak ditinggal rombongan, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Akhirnya niku. Jadi setan itu akan tahu setiap apa yang kita inginkan. Semuanya. Niku mau hanya sekedar contoh kecil saja. Tapi itu realita banget, nggih mboten? Bagi yang ibu-ibu anaknya masih bayi, niku berangkat sholat ndrilek, sholat nangislah, kemudian nyenengi mukenanya dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau kita sudah dalam hati ini sudah seperti sahabat Ali itu, saya ingin bermesraan dengan Allah, maka cabut tombak yang menancap di punggungku ketika aku sholat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosaku. Sebagaimana engkau jauhkan timur. Mbok digrongsong nyamuk sepinten mboten krasa. Nek tak jenengan kan wonten laler mon. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nembe digodho laler. Niku pun mboten khusyuk. Siapa yang sholatnya sering garuk-garuk? Nah, niki ditahan. Cara menahannya bukan menahan garuknya, tapi fokuskan ibadah kita ingin tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku. Nggih. Itu nasihat pertama kata Nabi biar hidup kita tenang. Yang kedua kata Nabi adalah wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Dan janganlah engkau berkata, berucap dengan perkataan yang suatu hari nanti perkataan itu akan membuat kita menyesal. Maka kata Nabi, hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam berujar. Karena perkataan yang kita ucapkan suatu hari bisa berpotensi membuat kita menyesal. Mungkin yang kita katakan hal yang benar, tidak ada yang salah. Cuma karena momen ketika mengucap ini kurang tepat, orang yang mendengar kadang-kadang menjadi, ya sih memang benar sih. Cuma kadang-kadang karena momennya tidak pas, ya kan? Contoh, bisa enggak sih Dek naruh sepatu di raknya?
Kamu udah kelas 3 kan? Kan benar dia memang kelas 3, rak juga memang tempatnya sepatu, tapi momen kita menyampaikan anak lagi capek-capeknya. Kan anak ya Allah, paling-paling mau sepatu we koyo ngono banget sih Ibu. Perkataannya benar, tapi karena momennya itu kenapa nasihat Nabi kita suruh jaga ketika kita berucap. Hal yang benar saja bisa berpotensi salah, apalagi perkataan yang jelas salah. Bahkan kadang-kadang kepengen, wah nyong nek ketemu kae nyong arep ngomong kimen, ngerti salahe apa? Lah malah pun diniati niku. Minggu depan kita rapat ya? Iya, saya mau usul nih. Ini kalau nggak tak sampaikan tuh, malah pun niat kaya niku. Ya, niatnya karena niat ke orangnya, menyerang orangnya, bukan dalam rangka tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Maka di dalam pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dalam dia menjaga lisannya. Lisan bisa menjadikan orang masuk surga, tapi dengan lisan orang bisa masuk. Hati-hati. Bahkan kata Nabi, tanda imannya seseorang itu ya menjaga lisannya. Rasul menyampaikan, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pula dengan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Tapi hati-hati ibu-ibu. Hadis ini bisa berkembang maknanya. Tidak hanya menjaga lisan saja. Tadi auliyasmut itu berarti nek kira-kira ora iso ngomong sing apik mending meneng. Jenengan napa sih mendel mawon? Bu, sehat Bu? Mbok ngendikan auliyasmut. Kata Ustadz lebih baik diam daripada saya kalau ngomong nanti menyakiti perasaan. Ya enggak gitu-gitu juga kali ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah itu berkembang hari ini dengan kecanggihan teknologi. Memang mulut tidak mengucapkan apa-apa. Memang mulutnya diam. Tapi ketika di grup ada satu postingan, gatel komen. Mulutnya diam, tapi tangannya menulis. Dan kadang tulisan itu lebih menyakitkan dari lisan. Hari ini terjadi betul. Nanti mau ngeyel sama Gusti Allah jenengan. Wah, dengan tulisan panjenengan itu ada 10 orang tersinggung. Saya enggak ngomong apa-apa kok. Serius ya Allah, buktinya ada jamnya itu. Pas centang biru itu tak jam berapa ya itu jelas saya diam. Wong saya aja sendiri di rumah. Ya memang auliyasmut memang diam, tapi tulisannya. Maka hari ini berkembang ke sana. Berapa banyak sekarang komentar netizen lebih pedas daripada omongan. Gimana? Sak-sak mawon kadang le komentar. Bahkan kadang banyak umpatan yang lewat tulisan. Wis tulisannya digawe gede, tanda pentrunge pirang-pirang, emotikonnya merah. Memang lisannya kan nggak ngomong apa-apa, nggih. Maka mungkin kalau Nabi menyampaikan sabda ini itu ketika para sahabat sudah punya WhatsApp group. Jadi misal Khalifah Umar itu kalau mau mengumpulkan tinggal voice note. Kumpul markas Al-Arqam. Voice note kirim. Maka kemudian Nabi mungkin akan berbeda sabdanya. Itu agar kalian menjaga lisan wa hafizil lisan wal asabi. Jaga lisan dan jaga jari jemari kalian. Neng biyen kan dereng wonten sosial media. Maka lisan ini berkembang sampai ke sana. Hati-hati kadang-kadang sekedar stiker saja kan kadang-kadang ada orang yang tidak berkenan. Gimana? Maka ini juga kita harus hati-hati. Maka kata Nabi ben uripe tenang, hati-hati berucap, hati-hati. Poinnya bukan ngucapnya sih sebetulnya, tapi poin yang lebih inti adalah bagaimana kita pandai menjaga perasaan orang lain. Mungkin dia jadi tidak hanya lisan ya, mungkin lisannya berucap yang baik, tapi gestur tubuhnya tidak sesuai dengan yang dia ucapkan. Misal, tetangganya, saudaranya
pindahan, beli rumah baru, rumahnya lebih bagus. Kan terus biasanya saudara-saudara teman-teman kan datang ya. Masya Allah, selamat ya Ibu, semoga rumahnya berkah, bermanfaat. Gitu. Tapi kan ada yang selamat ya. Semoga berkah. Saya sering nonton sinetron soalnya. Maksudnya, saya ingin mengatakan begini Bu, kalau hanya sekedar menjaga lisan, lisan dia kan kalimatnya bagus, memberikan selamat, mendoakan. Tetapi gestur yang dia berikan kan gestur yang tidak menyenangkan. Jadi poinnya itu di poin kedua, Nabi akan jaga perasaan orang lain. Walaupun itu memang banyak dari mulut, banyak dari lisan. Tapi gestur juga boleh dong. Salaman tetap salaman, tapi wajah tidak melihat. Ya kan? Seperti tadi mengucapkan selamat tapi menjab ngoten niku nggih. Senyum itu kan 1 senti kanan, 1 senti kiri. Simetris. Kemudian kalau kita pernah baca psikologis orang ketika senyum, itu senyum yang tulus dari hati, itu ketika senyum kerut mata itu pasti akan berubah. Itu kalau senyumnya tulus. Ada garis-garis di area mata yang berubah. Kalau senyumnya tulus. Nah, pas dengan praktek nih, Bu. Tapi kalau yang senyum hanya bibirnya, ekspresi yang lain masih datar, tuh senyum ngelegani tok. Harusnya orang pakai masker, senyum itu bisa dilihat. Kenapa? Karena kerut matanya itu dia bisa berubah. Ini senyum beneran berarti. Assalamualaikum. Kemudian sinkron dengan intonasi dan gestur tubuh. Makanya di dalam orang Jawa itu mengajarkan namanya adalah totokromo. Dalam totokromo itu kalimat nyun sewu harus diucap dengan intonasi yang lembut. Nyun sewu. Gesturnya membungkuk. Jadi kalau jenengan nonton, mendengarkan radio, kemudian percakapan ada anak bilang, nyun sewu nggih Mbah, pasti kita akan menvisualisasikan bahwa yang sedang ucap dia agak membungkuk, kemudian nyun sewu. Itu orang Jawa. Jadi harus sinkron, itu ajaran Islam. Gak mungkin orang nyun sewu kok sengak. Nyun sewu. Mboten mungkin. Gak bakalan. Itu hebatnya orang-orang Jawa. Jadi para alim ulama ketika mengajarkan agama Islam di tanah Jawa sempurna, perfect kalau kata saya. Karena nggak hanya sekedar memberikan informasi yang terkait dengan Al-Quran dan hadis, tapi bagaimana ilmu itu bisa masuk. Kan ada nasihat di Jawa mengatakan begini Bu. Becik ke titik. Nah, apa artinya? Becik ke titik Allah ketara artinya apa? Nah, artinya perbuatan baik itu sekalipun tidak harus diworo-woro, orang akan tahu kalau itu kebaikan. Sedangkan keburukan mau diumpet ke seberapa pun pasti tetap akan mencuat ke permukaan. Itu sebetulnya adalah ajaran Islam. Kan ada doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'a wa arinal batila batila warzuqnat tinaba. Itu kan doa bahwa ya Allah tampakkan yang baik itu baik, bahwa yang buruk itu buruk. Ini kok becek ke titik Allah ketara. Neng karena ketika para wali mengajarkan itu kan belum tahu tentang alif ba ta masa harus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh niku ditinggal. Jadi dakwah itu memang harus menyenangkan. Dakwah itu harus yang bisa diterima. Jenengan mamane pengen main keren niki, kajian muslimah mahfazah, terus ngundang Syekh As-Sudais. Teng mriki niku jenengan kan plonga-plongo tok. Wong bahasa Arab kabeh sih. Begitu rampung niku jenengan medal kalih mbetos snack niku geliyeran mesti. Memang di poster keren banget, walah.
Syekh As-Sudais imam Masjidil Haram ngisi teng mriki. Kondang takoni isine napa, Bu? Jadi di Jawa itu diajarkan agama Islam itu lewat akhlak. Ya. Maka enggak boleh kemudian ngomong kok karo ngungkuri wong niku nek teng Jawa walah selentik temenan. Langsung diseneni kalih simbah. Maem kok karo ngadeg. Padahal hadisnya jelas. Nggih kan? Enggak boleh makan sambil berdiri. Makan harus pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Makan tidak boleh ada suaranya. Nggih. Jadi itu Islam. Maka kalau ada orang berdakwah tentang agama Islam, kok yang disampaikan menyakiti perasaan. Ibu-ibu pengen swarga napa mboten? Pengen. Pengen swarga kok le jilbaban kados niku neraka. Dadi wong wedok kok macaan kabeh neraka. Niku jan sing ngrungokke langsung niku. Wong terhadap yang tidak beriman saja dakwah harus dengan lembut. Apa buktinya? Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, banyak disebutkan di surat Al-Kahfi, termasuk di surat An-Nazi'at juga ada. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Musa itu ketika harus berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun itu bukan orang sembarangan. Fir'aun itu pemimpin yang sangat bengis. Hobinya mateni bocah lanang, hobi kok mateni bocah lanang. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wonten sing lair laporan, bos, lair 7 laki-laki RT 7. Bayi laki-laki. Maka cara mateni bayi Fir'aun itu macam-macam. Ada yang langsung disembelih hidup-hidup, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang diempake singa ditonton. Jadi bukan sembarangan Fir'aun. Semua dikerja paksa, harus nurut sama Fir'aun. Tapi perintah Allah kepada Musa, Musa request, jangan saya sendirian harus ditemani. Maka ditemani oleh Nabi Harun yang memiliki kecerdasan dalam interaksi atau berbicara. Tapi pertanyaannya, dakwah yang harus disampaikan kepada Fir'aun itu adalah kaulan layyina. Sampaikanlah dengan kalimat yang lembut sekelas Fir'aun. Hobine nyembelih bayi lanang. Niku mawon le dakwah kudu ngati-ati kata-katane yang lembut. Fir'aun. Lah sing didakwahi ibu-ibu, sing didakwahi emas-emas, yo agamane Islam yo cok apik walaupun kadang-kadang onten eleke ning tesih apik mboten kaya Fir'aun. Kok le dakwah ya Allah. Tengkuping kadang-kadang. Maka kalau ada yang berdakwah mengajarkan Islam tapi perasaannya pendengar tidak dihiraukan, maka itu bukan dakwah yang diajarkan Nabi. Gimana? Mana contoh Nabi mengajarkan dengan kalimat yang keras? Nabi itu memang kalau keras-keras, tapi kalau keras itu kalau ketika berhadapan dengan mereka yang jelas-jelas memusuhi Islam, maka Nabi luar biasa. Tapi begitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah-risalah, itu harus dengan kebaikan. Sekarang diulang, esok balik meneh, mabuk meleh, saniki diulang, esok gelut meneh. Napa nggih ora njok muni, wedhe jan murid-murid sing ora belas ki. Wis ngajine pisan, pahalane siji, lebare dosane wis neraka dhewe. Mas kuwi. Kapan Islam akan diterima? Iya enggak? Seorang wanita, kalau ada wanita, ya memang benar sih yang disampaikan, tapi cara menyampaikan, intonasinya, dan lain sebagainya, kenapa harus melukai perasaan? Itu. Jadi poinnya yang kedua kata Nabi, kalau ingin hidupnya tenang, seakan-akan Nabi ingin mengatakan jaga omongan kita, jaga perasaan orang yang ada di sekitar kita. Terutama orang yang paling sering hidup dengan kita. Ya pasangan, ya anak, ya orang tua. Karena mereka yang paling sering, Pak Ustadz,
Tapi saya kebalikannya, saya justru yang selalu mendapatkan perlakuan itu. Bukan saya yang, kan kadang ada, saya sebagai objeknya. Saya sebagai yang selalu mendapatkan perkataan yang kasar, lalu harus seperti apa saya? Enggak apa-apa. Kalau ada di posisi itu maafkan. Wal afina 'anin nas. Maafkan. Karena setiap kita mampu memaafkan orang yang jelas salah dan kita memaafkan tanpa harus menunggu dia yang meminta maaf, maka itu cara yang akan menjadikan Allah mengangkat derajat kita. Saya ulang ini, kalau ada orang kok mampu memaafkan kesalahan orang sekalipun dia belum meminta maaf, hakul yakin Allah akan angkat derajat panjenengan yang mau memaafkan. Pasti diangkat. Kalau tidak percaya, praktekkan setelah ini. Cari nama-nama yang sering membuat panjenengan sakit hati. Checklist. Tulis jenenge. Kemudian sampaikan dalam diri panjenengan, ya Allah, hamba memohon pertolonganmu agar selalu bisa memaafkan ini orang-orang. Ini orang-orang luar biasa yang pernah menzolimi saya. Luar biasa sakit hati saya karena orang-orang ini. Ya Allah, karena ajaranmu mengajarkan untuk memaafkan mereka. Bimbing hati ini untuk selalu bisa memaafkan. Dengan mengharap ridhamu, saya maafkan mereka. Saksikanlah hari bertambah hari, minggu bertambah minggu, Allah akan muliakan panjenengan dengan cara Allah. Hakul yakin, demi Allah, wallahi, bukan saya yang menyampaikan, tapi itu Al-Quran yang mengatakan. Serius. Oke. Jadi sudah, tidak perlu hiraukan kata-katanya. Yang akan membuat kita nggak tenang, yang kita ingat adalah kata-katanya. Ya Allah, rasanya kisah membekas. Bahkan kadang-kadang jenengan tidak akan pernah bisa tenang kalau hatinya mengatakan, sampai mati pun tidak akan pernah ada kata maaf. Maka sepanjang hidup nggak akan ada tenangnya kita. Ya. Kalau kita berupaya, sebenarnya ini materi yang berbeda, bukan materinya. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau pasti akan ada orang yang salah sama kita, sebagaimana kita pasti punya salah kepada orang lain. Maka rumusnya begini, kalau kita saja sering berbuat salah, kita berharap orang-orang yang kita salahi itu juga memaafkan kesalahan kita. Itu harapannya. Maka kalau orang tua pernah salah, pasangan pernah salah, sahabat pernah salah, saudara pernah salah, mertua pernah salah, tetangga dan lain sebagainya pernah salah, sudah maafkan. Karena dengan memaafkan mereka Allah akan angkat derajat kita. Itu. Kemudian nasihat Nabi yang ketiga adalah wajma'il ya'sa bi'aidin nas. Kumpulkanlah rasa putus asa terhadap nikmat-nikmat yang ada pada diri manusia yang lain. Seakan-akan di nasihat yang ketiga ini rumus agar hidup tenang adalah jangan pernah kita mengejar apa yang dimiliki orang lain. Jangan pernah kita silau terhadap nikmat orang lain. Jangan pernah kita kemudian berharap nikmat orang lain ada pada diri kita juga. Karena itu akan membuat hidup kita sama sekali tidak tenang. Seakan-akan Allah itu akan mengatakan bersikaplah qanaah. Tahu qanaah ibu-ibu semuanya? Apa qanaah? Merasa cukup terhadap pemberian Allah. Tanpa kita berhenti berikhtiar. Kita tetap berikhtiar, tetapi apapun hasilnya kita selalu merasa, alhamdulillah inilah rizki yang Allah berikan kepada saya hari ini. Alhamdulillah ini yang Allah berikan rizki kepada saya di saat ini. Tidak melihat orang lain, tidak melihat nikmat-nikmat yang lain. Kalau yang dilihat nikmat orang lain, ya Allah seneng temen ya tadi kae, ya Allah melihat orang diantar suaminya, seneng banget ya diantar. Nyong jan dadak kudu ngawe-awe angkot, sing mandrek kebek banget, seneng banget ketika makan. Ya Allah, jenengan dahar jadi sing ditonton acarane makan enak di TV itu loh. Mak News, sing teng riko restoran, sing teng riki tahu. Malah ya mboten kelek sidane. Terlalu sering melihat nikmat orang lain. Datang ke kondangan, melihat acaranya, malah apik jah.
apik jah, umpama ngesuk, apik jah, umpama ngesuk, acara reuni weruh, ya Allah seneng jah, umpama ngesuk, niku terlalu banyak melihat nikmat pada orang lain, lupa mensyukuri nikmat yang ada dalam diri kita. Dan itu paling banyak anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah masuk usia SMP, SMA, ajarkan qanaah, Bu. Anak-anak SMP, SMA niku sing dimereni hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Bukan hanya nek HP jelas. Wong tua niku kadang dimereni. Ibu EDE long gemati temen yo titik-titik di WA, lho nyong boro-boro ditakoni. Hal-hal yang di luar ekspektasi kita dibanding-bandingkan sama mereka. Maka jangan berharap fasilitas itu akan membuat ketenangan. Karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Ya, maka wa'azmil ya'sa. Kumpulkan rasa putus asa terhadap nikmat orang lain itu benar-benar rumus untuk hidup kita tenang. Wah, makanan begitu mau makan, buka. Maka saya kalau pulang, saya pasti kan ditawari makan sama istri. Saya buka, wah alhamdulillah. Ilate saya iso ngrasake asin apa kasinen. Ini alhamdulillah. Berarti ilate isih normal. Wel alhamdulillah masih makan, saya iso weruh bojo, isih weruh anak. Alhamdulillah. Kalau makan masih ya Allah, ngene-ngene wae iki jangan kok isuk tekan bengi gen ajeg wae mung sejene anget tok. Mau rada atos saiki kamon wong le ngenget wis ping 3. Akhirnya yang terjadi bukan ketenangan, ajeng dahar dadak padu. Sing wadon walalah wis garing ngelek kok dadak ubres wae. Jenengan ra ngerti deritane mau uyel-uyelan nang bakul sayur, Mas. Ki mau rebutan nek ora rebutan rauman. Jenengan ya ora ngerti to nang tengah-tengah jangan gas entek. Ki ndata ongkat-ongkot ra ngrasake. Wis meh mateng anake nangis, wis gari dahar kok gen komentar wae. Niki ketenangan tidak datang. Nggih. Pun apapun lauknya, apapun menunya bismillah. Kok yo yang dimakan masih nasi, bukan bubur. Berarti nek bubur tanda-tanda tidak sehat. Alhamdulillah kok le menune kok yo isih sego tur rada akas, kurang banyu. Berarti bojone gen sehat. Suwun ya, Dik. Wah, enak niki. Ya. Sedangkan orang yang di sana ya ajeng dahar mawon. Daharane pun enak-enak mboten purun. Ayo Pak didahar. Sudah 3 hari loh Pak, jenengan mboten dahar. Ayo didahar. Nika kalih put wayahe Mbah, didulang wayah. Loh ingat-ingat dong, piknik niku kala-kala teng rumah sakit, Bu. Jenengan wis teko milih RSU, RSI, PKU, ditakoni ajeng telik sinten? Mbuh pokoke sak mlebu-mlebune kamar. Lho kok aneh temen, ben kata Pak Ustadz biar muncul rasa syukur pun nek perlu mlebu sing ruang ICU. Dilarang sama, enggak boleh, enggak apa-apa, saya maksa. Begitu dibuka ya Allah, selang di hidung, selang di dada, apa bisane mung ketap. Kedip. Ya. Kan kita langsung bersyukur ya Allah. Begitu pulang makan apapun menunya langsung kolu. Nek piknikin jenengan restoran, hotel, TV nih teng mall. Sing nek belanja ora tau ngenyang. Nggih. Teng mall niku barangnya podo harganya berlipat-lipat mong mergo kepingin keren. Ya enggak apa-apa sih. Selama itu tidak menimbulkan mudarat enggak masalah. Ayo ikut mama sekali-kali, nanti tak belikan. Terus dibelikan. Karena anak kita seneng banget kalau diajak ke mall dibelikan. Unsurnya yang kita ambil adalah menyenangkan anak. Mboten masalah. Saya tidak mengharamkan mall kok. Tapi nek merono niku ben. Aja mlebu Dik, foto sik. Lah
Niki sing masalah. Cekrik, niki nembe dituku umpamane ngono kan. Pasang. Mungkin kalih teng perjalanan delok wis pira sing delok ngono ki. Niki sing masalah nek kemole mboten napa-napa selama kemudian anak-anak makasih ibu, makasih bapak, ya Allah ibu baik banget beliin sepatunya yang semahal ini. Makasih iya karena kamu rajin sholat. Kemarin subuhnya hanya 2 kali loh yang nggak ke masjid, makanya ibu kasih ini. Nggak apa-apa, seminggu sepisan teng mall mboten napa-napa nek kados niku carane. Duwite sapa? Nggih. Selama kemudian itu menimbulkan kemaslahatan mboten masalah. Enak jenengan umpamane tekan ngomah njuk langsung pas dienggo niku langsung le nganggo gamis rasane pede banget. Mboten watuk napa diwatuk-watukke. Assalamualaikum sehat, Bu? Sehat. Kok rada enom nggih Bu jenengan? Masya Allah, nek mung niate le tumbas jilbab, le tumbas gamis, le make upan niku mergo dialem wong liya, niku nggih njuk dadi salah to, Bu. Ya Allah, teman saya kok ya, Pak. Niku kancane kula sekolah lho, Mas, tapi gen enom wae, isih ayu wae ya, Mas ya. Nyong kapan ya dijaki tuku sing marai meling-meling ngono kuwi. Glowing. Niki kalau yang dilihat hanya orang lain terhadap nikmatnya, dodone niku lebih sempit dari penjara. Yakin. Apa malih jenengan? Pokoke nek nyawang napa-napa niku ampun. Katan agama itu ketika melihat urusan dunia, ungdur ilama asfala minkum. Lihat yang lebih rendah dari diri kalian. Insya Allah bersyukur. Nenek sing dilihat jenengan nek kaken dengak niku nek cara wong Jawa niku klilipen. Nek mboten klilipen kesandung resiko ndengak. Klilipen ketip-ketip pedis sikile kesandung tiba wae gigal duren pisan. Alah syukur. Mula ndingkluk mawon. Urusan dunia itu melihat ke bawah. Alhamdulillah insya Allah banyak syukur. Punya anak rewel kaya napa alhamdulillah anake dhewek. Lah nggih to. Nek mboten syukur kan anane ya Allah, Dek, ya Allah, Dek, ya Allah, Mas, ya Allah, Mbak. Iki meneh bojo siji. Yakin syukuri, Bu. Kula niku nggih cok guyonan niku oleh bojone niku nek karena jam ba'da subuh sampai jam 7 pagi itu rawan sekali terjadi perdebatan di rumah tangga. Iya kan? Yang mau nyiapin sekolah dan lain sebagainya, jenengan planningnya sudah bagus banget. Itu jam-jam rawan. Oke. Asikin aja, Bu. Ketika ada apapun yang di luar dari apa yang sudah direncana, asikin aja. Jenengan pun damel endok, senengane bocah, pingine mungkin malah nembe mung dimek tok, cokot langsung ditinggal. Ngerti kaya ngene rasah tak gaweake ngono nggih. Ten niku. Nggih mboten. Wah, yakin. Itu jadi mengaplikasikan iman itu paling maer niku teng rumah tangga. Pol asike niku. Wah, kula anggar wonten nek misal pas mboten ngepasi, kemudian istri ngomel-ngomel sawang mawon, alhamdulillah iki ya tetep gen dadi bojone. Dan Allah hadirkan kengomelan itu untuk menguji seberapa besar sabarmu wahai suami. Ngeten kan jarikan Gusti Allah kan ngoten niku. Jal sak pira sabare, tak nai bojo sing rada rewel sithik ngoten niku. Nah, pun jenengan nggih ngoten niku. Garwane kok umpamane wah angel dijak kompromi, ya alhamdulillah isih lanang bojone. Brah ngoten niku. Saya sering sampaikan kepada teman-teman jamaah putri di rumah itu. Sebelum meminta nafkah berapa hari itu, Assalamualaikum niku sing pertama, alhamdulillah bojoku bali. Pun niku perkara nggawa apa wis pertama alhamdulillah bojone bali. Bang Thoyib ki melas banget.
3 kali puasa, 3 kali lebaran ini anak bojone ngenteni. Alhamdulillah saya bukan seperti istrinya Bang Toyib. Bojone Bali tur ya isih mlaku dhewek ora dibopong kancane. Berarti sehat bojone. Pun ambil cara yang bisa membuat kita bersyukur. Anak datang ampun ditakon-takoni warna-warna alhamdulillah. Dimek kabeh. Wah, saya wutuh kabeh niki. Pun niku saestu niku. Insyaallah kita hidup tenang, Bu. Jenengan ajeng silaturahim teng tiyang sepuh sing dibayangke ampun lha galak banget maneh iki wong tuane bojone nyongke pol galake menika takonane pun alhamdulillah kok isih duwe ada lahan kita untuk berbakti. Berapa banyak mereka yang pengen bekti pun mboten nonton. Saya pernah ditanya Pak Ustaz, saya pengen berbakti seperti teman saya pengen beli makanan saya, Pak monggo didahar. Tapi sejak saya masih kecil, saya sudah tidak bisa melihat ibu saya, sudah tidak bisa melihat ayah saya. Gimana cara saya bakti? Maka sengomel dan seapapun perkataan orang tua atau mertua nikmati itu lahan bakti kita. Nek bakti, ini. Kalau berbakti kita masih anak sekolah kecil. Berbakti anak sekolah ini yang penting sekolah. Mboten kudu pinter. Yang penting sekolah manut niku bakti. Mangkat salaman. Itu baktinya anak sekolah ringan. Tapi bagi kita yang sudah berumah tangga, kita yang sudah punya suami, panjenengan yang sudah punya suami, saya punya istri, kita punya anak-anak, bakti itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Pengennya kita bakti, apakah pasangan kita ridho dengan pemberian ini? Apakah, banyak banget tuh. Maka nikmati kalau masih ada orang tua, apapun itu cara Allah untuk agar kita bisa mendapatkan nikmatnya Allah lewat apa? Lewat berbakti. Saya beri tapi nggak ada pernah terima kasihnya. Sedangkan kalau yang lain itu saudara hanya datang nggak bawa apa-apa, sambutannya luar biasa. Sakit Pak Ustadz, itu cara Allah untuk memberikan kita pahala. Kalau semua yang ada di sekitar kita semuanya solih, nggak ada pahalanya. Serius nih, kenapa jadi diam semuanya? Terakhir saya ingin mengatakan di Quran surat An-Nahl ayat 96. Di sana Allah menyebutkan ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Apa-apa yang ada dalam diri kita semua akan hilang, sirna. Dan apa-apa yang ada dalam diri Allah, ada dalam genggaman Allah, semua akan kekal abadi. Maka kalau punya apa-apa titipkan kepada Allah. Karena tadi di awal saya mengatakan semua titipan dan titipkan kepada Allah agar semuanya bisa menjadi kekal. Masa muda kita, kekuatan kita, kecantikan panjenengan, harta semuanya tidak ada yang abadi, akan menjadi abadi kalau kita titipkan di jalan Allah. Mudah-mudahan suami, pasangan, anak-anak, harta yang kita dititipi itu bisa menjadi kita lebih tenang, tidak hanya tenang di dunia tapi tenang di akhirat nanti. Usia boleh hanya antara 60-70 tapi amal solih harus melampaui itu. Jadi nanti panjenengan kita semuanya sudah meninggal, sudah ada di makam, sudah tidak ada namanya kecuali hanya ada label almarhum, tapi amalnya terus berlanjut. Bagaimana caranya? Ya ketika apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, tidak pernah lepas dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, ada kesalahan mohon maaf, dan kita berdoa mudah-mudahan kebaikan kita istiqomah. Allah tuntun hati kita ini menjadi hati yang terus taat kepada Allah, yang terus berupaya menjauhi kemaksiatan. Kita berharap Allah terus membimbing kita menjadi orang yang sabar, sabar dengan segala hal yang itu akan menjadikan kita layak untuk masuk ke surganya Allah. Anak-anak cucu-cucu kita mudah-mudahan menjadi keturunan yang solih dan solihah, yang menjadi harta paling berharga bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.